Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Hidayat Taufik dengan NIM 207002140 dari Fakultas Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Untuk selanjutnya, mari kita ke pembahasan. Pertanyaan pertama. Suatu percobaan statistik disebut percobaan binominal jika mempunyai ciri-ciri. 1. Ada kejadian di mana bisa terjadi sukses atau gagal. Yang kedua, probabilitas sukses dinyatakan sebagai P, di mana nilai P ini satu percobaan ke percobaan berikutnya. Yang ketiga, variabel acak X adalah jumlah total sukses dalam nilai N percobaan. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan distribusi Poisson? Jelaskan. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang dinyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Sebutkan kedua jenis teori penduga dan jelaskan. 1. Teori pendugaan titik atau bisa disebut estimasi titik. Estimasi titik bisa disebut dengan nilai parameter P dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai. Yang kedua, teori pendugaan interval atau bisa disebut estimasi interval, di mana nilai parameter V dari populasi dengan memakai beberapa nilai statistik V yang berada dalam satu interval. Oke, selanjutnya ke pertanyaan keempat. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas menjadi 3, yaitu hubungan searah atau positif. Yang kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Oke. Hubungan searah atau positif dapat dikatakan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y, di mana yang searah atau variabel X itu dia bertambah, maka variabel Y bertambah pula. Contoh, hubungan antara pengeluaran iklan dengan penjualan. Oke, yang kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Hubungan ini bisa dikatakan perubahan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen pada arah yang berlawanan. Artinya, variabel X ini variabel Y berkurang atau sebaliknya. Contoh, hubungan antara dua kendaraan dengan tingkat harganya. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Dapat dinyatakan apabila perubahan pada variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Contoh, hubungan antara konsumsi pangan dengan gedung. Pertanyaan kelima. Apa perbedaan korelasi dan regresi? Jelaskan. 1. Korelasi. Suatu analisis yang bertujuan untuk mengukur berapa kuat atau berderajat berdekatan. Yang kedua, regresi. Suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan fungsional atau statistik. Pertanyaan ke-6. Sebutkan dan jelaskan jenis statistika di dalam teori pendugaan. 1. Statistika deskriptif, di mana statistika ini yang berkenan dengan metode atau cara mendeskripsikan suatu variabel, menggambarkan, menjabarkan, dan mengurangi data. Yang kedua, statistika inferensia, di mana statistika ini berkenan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Pertanyaan ke-7.
Apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Jelaskan dan berikan contoh. Oke, pengujian hipotesis yaitu suatu asumsi atau anggapan yang benar atau bisa salah yang mengenai suatu hal. Contoh, kualitas mesin itu bisa dikatakan jelek atau buruk, atau bisa dibilang bagus atau tidak. Yang kedua, metode dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Semisal, solder 1 kita colokkan, di mana itu bisa panas atau tidak. Kita bisa mendapatkan peroleh itu. Pertanyaan ke-8. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution. Sesuai dengan nama penemunya, Carl Gauss. Maka jelaskan apa itu distribusi normal, serta sebutkan ciri-ciri dari distribusi tersebut. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Ciri-cirinya: 1. Mempunyai sebuah parameter. 2. Rata-rata terletak di tengah distribusi. Yang ketiga, total luas daerah di bawah kurva normal. Yang keempat, dapat memotong sumbu horizontal ataupun vertikal. Yang kelima, kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Yang keenam, deviasi sigma atau simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva. Yang kesembilan, pertanyaan 9. Sebutkan jenis distribusi peluang kontinu. 1. Distribusi normal, distribusi gamma, distribusi eksponensial. Yang keempat, distribusi Q kuadrat. Yang kelima, distribusi Weibull. Yang keenam, distribusi log normal. Yang ketujuh, distribusi beta. Pertanyaan ke-10. Di sini ada 2 pertanyaan. Ada 10A, ada 10B. Yang pertama, 10A. Jelaskan yang dimaksud dengan pengujian hipotesis. Kita kan sudah membahas tadi di pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan ini, pengujian hipotesis ini bisa dikatakan suatu asumsi atau anggapan yang benar ataupun bisa salah, dan dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat memerlukan pengecekan yang lebih lanjut. Pertanyaan 10B. Sebutkan langkah-langkah pengujian hipotesis. Di sini ada 2 langkah pengujian. Yang pertama, rumuskan hipotesis 0. Yang kedua, menentukan suatu huruf nyata alfa, menentukan koefisien kepercayaan. Pertanyaan 10B. Sebutkan langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah hipotesis yaitu 1. Rumuskan hipotesis 0. Yang kedua, menentukan suatu huruf. Yang ketiga, tentukan uji statistik yang menentukan kriteria tersebut. Yang keempat, buat aturan pengambilan keputusan yang melakukan pengujian. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan. Pertanyaan 11. Jelaskan secara singkat di bawah ini. 1. Populasi. Yang kedua, sampel. Yang ketiga, statistik. Yang keempat, distribusi sampel. Pertama, populasi itu bisa dikatakan kumpulan atau himpunan dari keseluruhan elemen yang menjadi objek. Yang kedua, sampel. Sampel itu objek dari suatu populasi. Yang ketiga, statistik dalam karakteristik dari hitungan sampel. Yang keempat, distribusi sampel adalah distribusi yang dari suatu statistik itu. Pertanyaan ke-12. Mengapa distribusi sampling itu penting? Jelaskan. Oke, karena distribusi sampling itu bisa untuk pengukuran standar rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel tersebut. Pertanyaan ke-13. Jelaskan yang dimaksud dengan regresi dan berikan contohnya. Oke, regresi kan kita sudah pembahasan ke sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Regresi itu suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan
fungsional, statistik, dan persamaan matematis. Pertanyaan ke-14. Sebutkan 2 manfaat diagram pencar di dalam regresi linier sederhana. 1. Dapat membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan atau tidak yang bermanfaat di antara 2 variabel tersebut. Yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan 2 variabel tersebut. Pertanyaan ke-15. Proses dalam menguji suatu hipotesis terbagi atas 5 langkah. Sebutkan dari 5 proses tersebut. Oke, pertanyaan kita sudah tadi di belakang. Maaf, saya ulang-ulang. 1. Rumuskan hipotesis 0 atau hipotesis alternatif, menentukan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan suatu huruf nyata alfa, menentukan koefisien kepercayaan. Yang ketiga, tentukan uji statistik. Yang keempat, buat aturan pengambilan keputusan. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan 16. Jelaskan dari gambar diagram berserak, the scatter diagram. Yang pertama, ini hubungan garis positif, yaitu hubungan yang menjurus dengan derajat 60 atau 30 ya. Yang B, hubungan garis positif tapi lebih tersebar. Ini titik-titiknya itu bisa lebih menjauh dari garis titik yang disebutkan tadi, garis positifnya ini. Yang ketiga, C, hubungan garis negatif, yaitu hubungan ini berarah ke kiri dengan titik-titiknya lebih mendekat ke garis negatifnya. Yang D, hubungan garis lengkung negatif, yaitu hubungan garis melengkung dari kanan ke kiri, yaitu titik-titiknya itu mendekati dengan garis negatifnya. E, hubungan garis lengkung negatif, yaitu lengkungannya dari bawah menuju ke atas terus ke bawah kanan, dengan titik-titiknya ini bisa dibilang jauh dari garis negatifnya. Yang F, hubungan garis lengkung positif, yaitu lengkungannya dari sisi kiri ke atas dengan titik-titiknya itu mendekati garis positifnya. Yang G, tidak ada hubungan, tidak ada garis sama sekali. Pertanyaan ke-17, terakhir nih. Sebutkan ciri-ciri penduga yang baik terdiri atas 3 hal. 1. Penduga tak bias, artinya penduga yang dengan tepat mengenai sasaran atau apabila nilai penduga itu sama. Yang kedua, penduga efisien, artinya di sini dari suatu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga mempunyai variasi paling kecil. Yang ketiga, penduga yang konsisten, artinya ukuran sampel diambil semakin bertambah, maka nilai yang akan digunakan parameternya bila sampel semakin besar, maka nilai tetanya akan semakin mendekati. Oke, sekian, terima kasih. Sekian, pertanyaan sudah terjawab semua. Mungkin ada jawaban dari Aldi yang salah atau ada perkataan Aldi yang salah, mohon dimaafkan ya Bu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.